Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bisma Arya Putra, NRP 21226000007 dari kelas 3 D4 LKA. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penerapan K3 dalam manufaktur otomotif. Untuk latar belakangnya di sini ada empat, yaitu pentingnya industri, yaitu industri otomotif merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian, baik secara nasional maupun global. Kontribusinya signifikan dalam menyediakan lapangan kerja, inovasi teknologi, dan pendapatan negara. Oleh karena itu, memastikan keberlanjutan dan keamanan operasional di industri ini sangatlah penting. Lalu untuk lingkungan berisiko, lingkungan kerja di industri otomotif melibatkan mesin besar dan bahan kimia berbahaya, sehingga risikonya cukup tinggi. Risiko ini menuntut penerapan standar keselamatan kerja yang ketat untuk melindungi para pekerja dari potensi kecelakaan yang serius. Lalu ada peningkatan otomasi. Dengan berkembangnya teknologi, otomatisasi semakin meningkat di sektor ini. Meskipun otomatisasi dapat mengurangi beberapa risiko fisik, namun tetap ada potensi bahaya, seperti kecelakaan akibat kesalahan teknis atau ketidaksiapan pekerja dalam menghadapi teknologi baru. Lalu untuk penerapan T3, untuk menjaga keselamatan pekerja, penerapan K3 bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman sehingga dapat mengurangi jumlah kecelakaan dan meningkatkan efisiensi kerja. Untuk tujuan penelitian di sini ada tiga, yaitu tujuan utama. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami sejauh mana K3 diterapkan dalam industri otomotif. Hal ini termasuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan dan prosedur K3 diimplementasikan di pabrik atau kerja otomotif. Lalu kedua ada tantangan implementasi. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang muncul dalam penerapan K3. Tantangan ini bisa mencakup kurangnya kesadaran pekerja, keterbatasan dana untuk menyediakan alat pelindung diri, serta lengahnya pengawasan. Lalu untuk dampak dari penerapan K3 akan dievaluasi untuk melihat sejauh mana efektivitasnya dalam meningkatkan keselamatan kerja dan efisiensi operasional. Lalu untuk manfaat penelitian, penelitian ini diharapkan memberikan wawasan tentang pentingnya K3 di lingkungan manufaktur otomotif. Hasil penelitian dapat menjadi acuan bagi pihak manajemen dalam memahami kebutuhan K3 serta meningkatkan kesadaran pekerja terhadap pentingnya keselamatan kerja. Lalu, berdasarkan hasil penelitian, akan disusun rekomendasi praktis yang dapat diterapkan untuk meningkatkan penerapan K3. Lalu, untuk peraturan K3, ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Undang-undang ini mengatur bahwa perusahaan wajib melindungi keselamatan pekerja dengan menciptakan lingkungan kerja yang aman. Undang-undang ini juga menetapkan kewajiban perusahaan dalam menyediakan peralatan, keselamatan, dan melaksanakan pelatihan K3. Lalu ada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Peraturan ini memberikan pedoman teknis untuk implementasi K3 di tempat kerja. Di dalamnya termasuk persyaratan untuk melakukan evaluasi rutin dan audit keselamatan untuk memastikan prosedur K3 selalu dipatuhi. Lalu ada Standar Nasional Indonesia atau disingkat SNI. Standar ini mengatur tata cara penggunaan peralatan keselamatan yang sesuai, yaitu untuk penerapan SNI ini membantu memastikan bahwa peralatan yang digunakan di tempat kerja memenuhi standar keselamatan yang telah diterapkan. Untuk teori ketiga, di sini ada manajemen resiko. Manajemen resiko melibatkan proses identifikasi bahaya, penelitian resiko, dan penentuan tindakan pengendalian untuk mengurangi resiko di tempat kerja.
Proses ini sangat penting untuk mengantisipasi potensi bahaya dan meminimalkan dampak negatif yang dapat terjadi pada pekerja atau perusahaan. Lalu untuk pencegahan kecelakaan, melibatkan penerapan prosedur kerja yang aman, penggunaan APD yang tepat, dan peralatan rutin bagi pekerja. Lalu ada behavioral based safety, yaitu untuk fokus pada pengawasan dan penguatan perilaku aman di tempat kerja. Lalu ada analisa dan pembahasan. Di sini ada bahaya mekanis, terutama berasal dari mesin berkecepatan tinggi dan alat berat yang dapat menyebabkan cedera serius jika tidak dioperasikan dengan benar. Penggunaan peralatan keselamatan dan pelatihan pengoperasian mesin, ya, itu langkah penting untuk mengurangi risiko ini. Lalu untuk bahaya kimia, paparan bahan kimia bahaya di tempat kerja itu bisa menyebabkan masalah kesehatan, baik secara langsung maupun jangka panjang. Oleh karena itu, perusahaan harus menyediakan peralatan pelindung yang memadai dan mengatur prosedur penanganan bahan kimia agar aman bagi pekerja. Lalu untuk bahaya ergonomis, bahaya ergonomis ini muncul dari posisi pekerja yang tidak ergonomis seperti postur tubuh yang salah saat bekerja. Ini dapat dihindari dengan mengoptimalkan desain tempat kerja, lalu perusahaan dapat mengurangi dan nantinya perusahaan dapat mengurangi risiko ini. Mungkin dari saya sekian, jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.